Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Maulidiyah dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aliran-aliran pendidikan di Indonesia. Simak ya. Nah, berikut contoh-contoh aliran. A. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan. B. Gerakan-gerakan baru dalam pendidikan. C. Aliran-aliran pokok pendidikan di Indonesia. Oke, next. Aliran-aliran pendidikan di Indonesia. Pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan dalam pendidikan disebut aliran-aliran pendidikan. Nah, pelaksanaan pendidikan yang selalu dinamis sesuai dengan dinamika manusia dan masyarakatnya. Oke, berikut teori aliran-aliran klasik dalam pendidikan. Yang pertama, teori empirisme, kedua teori nativisme, ketiga teori konvergensi, keempat teori naturalisme. Selanjutnya kita bakal membahas tentang teori empirisme dari John Locke 1704 sampai 1932. Dari kata empiri yang berarti pengalaman, aliran empirisme atau environmental menyatakan bahwa perkembangan seorang individu akan ditentukan oleh pengalaman-pengalaman selama perkembangan individu tersebut. Nah, pendidikan pun termasuk pada pengertian pengalaman seorang individu. Menurut teori tabula rasa, yaitu anak dilahirkan bagaikan kertas putih atau meja berlapis lilin yang belum ada tulisannya. Selanjutnya, aliran nativisme menurut Schopenhauer. Dari kata nati yang berarti terlahir, aliran nativisme menyatakan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor keturunan atau bawaan sejak lahir. Nativisme percaya bahwa jika anak mempunyai bakat jahat, maka ia akan menjadi jahat. Tapi, jika memiliki bakat baik, maka dia akan menjadi baik. Aliran ini mengakibatkan pesimistis di dunia pendidikan karena pendidikan menjadi tidak berdaya menghadapi perkembangan manusia. Next, aliran naturalisme dari J.J. Rousseau 1712 sampai 1778. Aliran naturalisme menyatakan bahwa semua anak yang dilahirkan pada dasarnya dalam keadaan baik. Anak menjadi rusak atau tidak baik karena campur tangan manusia. Pendidikan hanya memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada anak tumbuh dengan sendirinya. Pendidikan hendaknya diserahkan kepada alam. Nah, dalam mendidik ini, seorang anak hendaknya dikembalikan kepada alam agar pembawaannya yang baik tersebut tidak dirusak oleh pendidik. Selanjutnya, aliran konvergensi William Stern 1871 sampai 1939. Aliran konvergensi mengemukakan bahwa pembawaan dan lingkungan mempunyai peran penting dalam perkembangan individu. Aliran ini berpendapat bahwa anak telah memiliki pembawaan baik dan buruk sejak lahir ke dunia. Perkembangan selanjutnya dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi kalau lingkungannya baik, anak pun akan baik. Berikut ada nih gerakan-gerakan baru dalam pendidikan. Yang pertama, pengajaran alam sekitar. Kedua, pengajaran pusat perhatian atau centers de intérêt. Ketiga, sekolah kerja. Keempat, pengajaran proyek. Slide selanjutnya, yang pertama, pengajaran alam sekitar. Pendidikan alam sekitar ditanamkan pemahaman, apresiasi, pemanfaatan lingkungan alami dan sumber-sumber pengetahuan di luar sekolah yang semuanya penting bagi perkembangan peserta didik, sehingga peserta didik akan mendapatkan kecakapan dan kesanggupan baru dalam menghadapi dunia nyata. Nah, melalui penjajahan alam yang dilakukan, maka peserta didik akan menghayati secara langsung tentang keadaan alam sekitar, belajar sambil mengerjakan sesuatu dengan serta-merta memanfaatkan waktu senggangnya. Yang kedua, pengajaran pusat perhatian atau centers de intérêt. Ditemukan oleh Ovid de Crowley, pengajaran disusun menurut pusat perhatian anak. Dari pusat perhatian ini kemudian diambil pelajaran-pelajaran lain. Dalam pengajaran ini, anak selalu bekerja sendiri tanpa ditolong dan dilayani. Jadi pengajaran ini anaknya itu
Tidak perlu ditolong. Next slide, sekolah kerja. Kerja dikembangkan oleh George Kersensteiner. Bentuk sekolah untuk menjadi warga negara yang baik, yaitu mendidik anak agar pekerjaannya tidak merugikan masyarakat dan justru memajukannya. Oleh karena itu, sekolah wajib menyiapkan peserta didik untuk suatu pekerjaan. Pekerjaan disebut hendaknya juga untuk kepentingan negara. Jadi, yang menjadi pusat tujuan pengajaran adalah kerja untuk menatap masa depan. Nah, next selanjutnya, nomor 4, pengajaran proyek. Pengajaran proyek ini dikembangkan oleh W.H. Kilpatrick, menanamkan pengajaran proyek sebagai satu kesatuan tugas yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan dikerjakan bersama-sama dengan kawan-kawannya. Menurut Kilpatrick, dengan tetap duduk di bangku masing-masing, maka pembentukan watak para peserta didik tidak dapat terlaksana. Jadi pentingnya kerja kelompok. Slide selanjutnya, aliran pokok pendidikan di Indonesia. Taman Siswa INS atau Indonesian Netherlands Schools. Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa memiliki asas-asas sebagai berikut. Asas mereka untuk mengatur dirinya sendiri, asas kebudayaan Indonesia, asas kerakyatan atau asas kekuatan sendiri berkidari. Nah, Taman Siswa memiliki dasar-dasar pendidikan yang disebut Pancadharma, yaitu kemanusiaan, cinta kasih terhadap sesama manusia dan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Kedua, kodrat hidup itu untuk memelihara dan kemajuan sehingga manusia hidup selamat dan bahagia. Ketiga, kebangsaan. Tidak boleh menyombongkan bangsa sendiri dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Kebudayaan nasional harus tetap dipelihara. Kemerdekaan atau kebebasan. Apabila anak tidak diberikan kemerdekaan, maka akan menghambat kemajuannya. INS atau Indonesian Netherlands Schools. Sekolah yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i di Taman Padang Panjang Sumbar. Sekolah ini mempunyai rencana pelajaran dan metode sendiri yang hampir mirip dengan sekolah kerjanya Kersensteiner. Syafi'i berpendapat bahwa dengan belajar sendiri, watak peserta didik akan terbentuk dan di kemudian hari dapat tumbuh menjadi orang dewasa yang merdeka, tidak hanya dengan jalan menghafal saja di sekolah. Thank you for your watching. Bye. Assalamualaikum.